Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan serta kesehatan pada kita semua. Malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ilmu yang kita hadiri memberikan manfaat berupa bertambahnya ilmu pengetahuan kita tentang dinul Islam, memberikan manfaat berupa menambah pemahaman kita tentang dinul Islam, yang mudah-mudahan dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang dinul Islam menambah semangat kita untuk kemudian beriqamatuddin, ya, menambah semangat kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti jalan dakwah serta jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Para jamaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan kaji fokus hanya membahas tentang kisah Islamnya Umar bin Khattab saja, ya. Kenapa? Karena bagaimanapun kita tahu masuknya Umar bin Khattab ini menjadi tonggak sejarah, ya, pergerakan dakwah Nabi SAW di kota Mekah, ya. Karena sejak masuk Islamnya Umar bin Khattab ini pergerakan dakwah Nabi SAW berubah, ya. Berubah membawa banyak manfaat, ya, membawa perubahan yang sangat signifikan, ya, bagi pergerakan dakwah Nabi SAW di kota Mekah, ya. Dakwah yang awalnya sembunyi, begitu Umar masuk Islam, dakwahnya jahar, ya. Yang semula banyak para sahabat itu dianiaya, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy menjadi berkurang, ya, sejak masuknya Umar bin Khattab, ya. Jadi istimewa sekali memang masuknya Umar bin Khattab ini, dan insya Allah nanti kita akan bahas beberapa poin tentang kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Yang pertama, mulai nampak kelembutan Umar bin Khattab yang selama ini tidak terlihat sama sekali, ya. Yang selama ini tidak terlihat kelembutan Umar bin Khattab, tahu-tahu suatu hari Umar bin Khattab ini terlihat lembut, terlihat kalem, ya. Padahal sebelumnya nggak pernah Umar bersikap lembut. Umar mengeluarkan kata-kata yang lembut terhadap umat Islam, itu tidak pernah. Tapi mendadak tiba-tiba Umar menunjukkan sikap yang lemah lembut, ya, kepada kaum muslimin, kepada sebagian para sahabat yang masuk Islam, ya. Kemudian poin yang kedua yang kita juga akan bahas nanti, awal cerita masuk Islamnya Umar bin Khattab, ya. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab setelah beliau masuk Islam, ya. Kemudian yang keempat, kita akan pelajari hikmah yang bisa kita ambil dari masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, kita mulai pembahasan kajian kita pada malam hari ini. Saya awali dengan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang doa Nabi SAW terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang doa Nabi SAW tentang Umar bin Khattab. Dalam riwayat Imam Ahmad
dalam sanadnya, dalam musnadnya, kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar, ya, dari Ibnu Umar. Ini adalah putra beliau, Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik bi Abi Jahlin bin Hisham au Umar bin Al-Khattab fakana ahabbahuma ilaihi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah muliakanlah Islam, ya. Ya Allah muliakanlah Islam. Bi ahabbi hadainir rajulaini ilaik, dengan dua orang yang engkau cintai, ya. Dengan dua orang yang engkau cintai, ya. Bi Abi Jahlin bin Hisam au Umar bin Khattab, yakni dengan Abu Jahal bin Hisam atau dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga kemudian beliau masuk Islam. Ini doa, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqahnya dengan sanad yang sahih, ya, dari Sa'id bin Musayyib, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a Umar bin Al-Khattab au Aba Jahl bin Hisam qala Allahumma shdud dinak bi ahabbihima ilaik, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat Umar, kemudian melihat Abu Jahal, beliau selalu mengatakan, ya Allah kuatkanlah, ya. Ya Allah kuatkanlah dinmu ini dengan salah seorang di antara dua orang ini yang engkau cintai, ya. Jadi kalau pas melihat Umar, Nabi berdoa, ya Allah muliakanlah dengan Umar. Pas begitu lihat Abu Jahal, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan Abu Jahal, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, riwayat Hakim dalam Mustadraknya bisana dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Al-Khattab khassatan, ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab saja, ya. Dalam riwayat yang kedua tadi, ya, riwayat menyebutkan Umar bin Khattab atau Abu Jahal, ya. Riwayat yang satunya menyebutkan dengan Umar saja, ya. Ini tidak bertentangan, ya. Jadi kalau dalam hadis begini ini tidak ada masalah, karena memang terkadang sahabat mendengar Nabi bersabda begitu, nanti sahabat lain dengar sabdanya lain lagi, ya. Nanti kalau ada saya tanya sama antum, Nabi pernah doa bagaimana? Doanya Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab. Betul, enggak salah. Nanti kalau saya tanya sama yang lain, bagaimana doa Nabi? Nabi mengatakan bahwasanya ya Allah muliakanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab saja. Enggak ada yang salah. Karena bisa jadi demikian, ya. Bisa jadi suatu saat ngomong sama sahabat ini, ditanya Nabi SAW bilang begini, nanti dengan sahabat lain ngomong dengan dengan yang lain lagi, ya. Tidak ada masalah, ya. Jadi ini tidak saling bertentangan, ya. Seperti Nabi SAW kalau ditanya ayul amalin afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Satu saat Nabi SAW mengatakan as-salatu alal waqtiha, ya, yang pertama. Yang paling utama itu salat tepat pada waktunya. Nanti ada orang lain lagi tanya, ayul amalin afdal ya Rasulullah, amalan apa yang lebih afdal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab al-jihadu fisabilillah. Bisa jadi demikian, ya. Tidak ada masalah begitu, ya. Kemudian ini awal, ya, awal doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal masuknya awal Islamnya Umar bin Khattab itu berasal dari sini, ya, berasal dari doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih Nabi SAW kemudian menginginkan dua orang ini? Tentu, ya, beliau menginginkan kedua orang ini karena melihat posisi mereka yang begitu strategis di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Kalau Abu Jahal masuk, tentu akan banyak orang yang masuk Islam. Begitu juga Umar. Kalau Umar masuk, tentu akan banyak orang yang masuk Islam. Itu pertimbangan Nabi SAW. Yang beliau pikirkan
adalah kejayaan Islam, kemuliaan Islam. Tidak memikirkan posisi kedudukan daripada Umar ataupun Abu Jahal. Oh, Abu Jahal ini orang kaya, Umar orang kaya dan sebagainya, tidak demikian ya. Tapi yang beliau pikirkan adalah kalau orang ini nanti masuk Islam, insya Allah akan menambah kejayaan Islam. Kalau orang ini masuk Islam, nanti insya Allah akan menambah kemuliaan Islam. Maka beliau berharap dua orang ini masuk Islam, atau paling tidak salah satu daripada dua orang ini ya. Itu awal tanda-tanda akan masuk Islamnya Umar bin Khattab melalui doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tentang kisah Nabi Umar bin Khattab ini, bab tentang bidayatul lini 'inda Umar. Dimulainya kelembutan Umar bin Khattab ya. Umar mulai lembut. Yang sebelumnya ngomongnya selalu keras, ngomongnya selalu kasar, ini tiba-tiba ngomongnya lembut, enak, lunak ngomongnya ya. Ya, ini diriwayatkan dari Imam Ahmad ya, fi Fadailis Sahaba wal Hakim bisanad dengan hasan, dengan riwayat dari Ummu Abdillah Al-Laila binti Abi Hasamah radhiyallahu anha, zawj sahabiyil jalil Amir bin Rabi'ah ya. Riwayat ini disebutkan oleh salah seorang sahabiyah, istri dari sahabat yang mulia, yakni Amir bin Rabi'ah. Saya ceritakan ya. Jadi insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan baca pelan-pelan, saya akan bacakan tuntas kisah Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita bisa sedikit membayangkan ya, sedikit kita bisa membawa alam pikiran kita ke zaman Umar bin Khattab ketika beliau masuk Islam ya, mudah-mudahan ya. Qalat, sahabiyah tadi mengatakan, yakni sahabiyah namanya Ummu Abdillah Laila binti Abi Hasamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan begini ya. Inna lanartahilu ila ardil Habasyah wa qad dhahaba Amirun fi ba'di hajatina id aqbala Umar bin al-Khattabi hatta waqafa alayya wa huwa ala syirkihi ya. Beliau mengatakan, kami hendak berangkat untuk pergi ke negeri Habasyah ya. Kami hendak berangkat untuk pergi hijrah ke negeri Habasyah ya. Karena seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, awal-awal itu ya sudah ada kurang lebih 14 orang sahabat yang hijrah ke Habasyah ya. 11 dari laki-laki, 4 dari kalangan wanita, 15 ya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah ya, istri Nabi, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Ruqayyah. Itu termasuk salah satu rombongan yang hijrah ke Habasyah ya, salah satu yang hijrah ke Habasyah. Kemudian orang ini Ummu Abdillah ini juga hendak menyusul untuk hijrah. Ketika beliau hendak berangkat, waqad dhahaba Amir fi ba'di hajatina, kemudian suaminya ini sedang pergi untuk mencari beberapa keperluan ya yang dia butuhkan untuk berangkat ke negeri Habasyah ya. Id aqbala Umar bin Khattab hatta waqafa alayya, maka kemudian Umar bin Khattab datang hingga kemudian berdiri di depan saya ya. Jadi suaminya sedang pergi untuk mencari kebutuhan berangkat hijrah, tahu-tahu Umar datang ke rumahnya Ummu Abdillah ini ya, datang ke rumahnya Ummu Abdillah ini. Kemudian dia masih syirik ya, dia masih dalam kesyirikannya ya, masih mengikuti agamanya, agama musyrik. Qalat, Ummu Abdillah tadi bilang, wa kunna nalqa minhu al-bala adan lana wa shiddatan alaina. Kami mau pergi karena kami mendapati siksaan, kami mendapati gangguan yang keras dari kalian ya. Maka kami berangkat, maka kami berniat untuk pergi ya, kata Ummu Abdillah tadi ya. Kemudian berkata Umar, innahu intalaqu ya Ummu Abdillah, apakah kamu mau pergi wahai Ummu Abdillah? Qalat qultu na'am, maka aku mengatakan iya, aku mau pergi. Wallahi la nakhrujanna fi ardillah adaitumuna wa qahartumuna hatta yaj'alallahu lana makhrajan. Faqala sahibakumullah. Jadi wanita ini, Ummu Abdillah ini bilang, kami akan pergi, kami akan keluar
menuju dari satu negeri yang kami kemudian disiksa, kami kemudian diganggu, menuju ke negeri yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan jalan keluar bagi kami. Itu kata Abdullah. Faqala Umar, maka Umar mengatakan apa? Sahibakumullah. Ya, Umar mengatakan apa? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai perjalanan kalian. Nah, ini aneh. Apa maksudnya? Ini sudah mulai lunak hatinya. Enggak biasanya begini nih Umar ini, ya, enggak biasanya begini. Ini orang mau hijrah kok dia bilang sahibakumullah. Mudah-mudahan Allah menyertai perjalanan kalian, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai perjalanan kalian. Qalat Ummu Abdillah mengatakan wa ra'aitu lahu riqqatan lam akun araha. Summa sarafa wa qad ahzanahu fi ma ra'a husna khurujuna. Ya. Beliau mengatakan saya kok belum pernah melihat kelembutan Umar seperti itu. Sebelumnya saya belum pernah melihat, ya. Kami enggak pernah melihat Umar selembut itu. Ini kok tahu-tahu tiba-tiba lembut, ya. Maka kemudian suaminya datang, ya. Suaminya datang. Kemudian saya mengatakan kepada suami saya, "Ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, lau ra'aita Umar anifan wa riqqatahu wa husnahu alaina qala atami'ti fi islamihi." Ya. Dia ngomong sama suaminya, "Wahai Aba Abdillah, seandainya tadi kamu lihat Umar barusan, ya. Seandainya kamu lihat Umar barusan ini, ya, kamu akan melihat kelembutan Umar dan kesedihan dia melihat kami ketika kami hendak pergi untuk hijrah ke Habasyah." Ya. Apa kata suaminya? Atami'ti fi islami. Apa kamu pengen dia masuk Islam? Kata suaminya. Apa kamu pengen dia masuk Islam? Ya. Qalat na'am. Iya, saya pengen dia masuk Islam. Apa kata suaminya? La yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslima himaru Khattab. Ya. Kamu enggak akan pernah melihat orang yang kamu lihat tadi, yakni Umar bin Khattab masuk Islam sebelum keledainya Khattab masuk Islam. Apa maksudnya? Kamu enggak akan pernah melihat Umar masuk Islam sebelum kamu lihat keledainya Khattab masuk Islam. Keledainya Khattab itu keledainya bapaknya maksudnya, ya kan? Khattab kan bapaknya, ya. Kamu enggak akan pernah melihat Umar masuk Islam sampai kamu melihat keledainya Khattab masuk Islam. Kan enggak mungkin keledai masuk Islam, mungkin enggak? Enggak mungkin lah. Keledai bisa masuk Islam, ya kan? Itu maknanya apa? Enggak mungkin Umar masuk Islam. Kenapa? Karena saking melihat kerasnya Umar bin Khattab sebelumnya, ya. Melihat kerasnya Umar bin Khattab sebelumnya, yang tidak segan-segan menyiksa siapapun yang mengikuti agama Muhammad dan menolak agama musyriknya, ya. Ya, hampir sama dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau satu hal yang tidak mungkin terjadi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan innal ladzina kadzabu bi ayatina la tufattahu abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, ya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami itu tidak akan dibukakan pintu-pintu langit kepadanya dan dia tidak akan pernah masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, hingga sampai onta masuk ke lubang jarum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah masuk surga sampai kemudian onta masuk ke lubang jarum. Maknanya apa? Nggak mungkin orang-orang kafir itu masuk surga, itu nggak mungkin, ya. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya tidak mungkin masuk surga sampai kemudian onta masuk ke lubang jarum, ya kan? Mirip, ya. Umar nggak akan masuk Islam sampai nanti keledainya Khattab masuk Islam. Umar kemudian pulang, ya. Pulang kemudian dia mikir, ya. Kemudian dia pulang, dia kemudian mikir, kasihan, ya, Ummu Abdillah tadi itu. Dia harus pergi meninggalkan rumahnya, ya. Dia harus pergi meninggalkan kampung halamannya, ya. Dia harus pergi meninggalkan keluarganya dan lain sebagainya. Dan banyak orang yang kemudian mengalami hal yang sama seperti Ummu Abdillah tadi. Dia mikir, kasihan mereka ini. Kemudian dia mikir, siapa yang membuat hal seperti ini terjadi? Siapa biang kerok daripada
terjadinya hal seperti ini. Paham maksudnya? Ya. Jadi dia mikir kasihan lihat orang-orang ini, ya. Dia harus pergi ke Habasya, dia harus kemudian mengungsi dari rumahnya, keluar dari kampungnya, meninggalkan rumahnya, pekerjaannya dan lain sebagainya. Ini kenapa sih mereka kok sampai begitu itu? Yang menyebabkan mereka susah ini siapa? Dipikir-pikir sama dia, akhirnya sampai pada satu kesimpulan, yang membuat mereka susah kayak begini ini Muhammad. Maka saya akan pergi menemui Muhammad, saya akan bunuh Muhammad karena telah membuat susah orang-orang yang saya kenal. Karena telah membuat susah orang-orang keluarga saya. Keluarga saya sampai pergi meninggalkan kampung halamannya, keluarga saya sampai pergi meninggalkan rumahnya. Ini semua gara-gara Muhammad. Paham ya? Gitu. Itu renungannya Umar begitu, ya. Jadi apa yang membuat dia marah? Yang membuat dia marah itu karena keluarganya atau sukunya atau kaum Quraisy itu banyak meninggalkan kampung halamannya atau dalam kasarannya hidup susah, ya. Gara-gara siapa? Gara-gara Muhammad mereka hidup susah, ya. Maka saya akan bunuh Muhammad, ya. Maka kemudian fakharaja mutawassihan sayfahu yuridu qatla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia keluar dari rumahnya dengan pedang yang sudah terhunus untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakaru lahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtami'u ma'a ashabihi fi baitin 'inda as-Saffa wa hum qaribun min 40 ma baina rijalin wa nisa. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang kumpul, ya, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, itu di dekat Bukit Safa. Kurang lebih ada sekitar 40 orang, ya. Kurang lebih ada sekitar 40 orang yang lagi ngumpul antara laki-laki maupun perempuan. Taklim maksudnya, ya, kumpul taklim maksudnya, ya, mendengarkan ayat-ayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang taklimnya di situ, ya, belum bisa taklim di masjid, ya. Nggak bisa taklim di masjid, akhirnya taklimnya di rumah, ya. Kemudian ada sekitar 40 orang, ya. Kemudian ketika dalam perjalanan, falaqiyahu Nu'aim bin Abdullah an-Naham al-Adawi wa kana yukhfi islamahu. Di tengah perjalanan Umar bin Khattab ketemu dengan salah seorang sahabat namanya Nu'aim bin Abdullah an-Naham al-Adawi, ya. Dia sudah masuk Islam, cuman dia menyembunyikan keislamannya, ya. Dia masuk Islam, cuman dia menyembunyikan keislamannya. Faqala, maka kemudian Nu'aim tadi mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Aina turid ya Umar?" Ya, "Aina turid ya Umar?" Kamu mau kemana wahai Umar? Ya. Jadi tanya sama Umar tadi, "Aina turid ya Umar?" Kamu mau kemana Umar? "Uridu Muhammad hadas sabi'ah." Saya ingin menemui Muhammad, orang yang telah murtad dari agama kita ini. Ya. Orang yang telah murtad dari agama kita, agama nenek moyangnya, maksudnya agama musyriknya. Sabi'ah, ya. Sabi itu orang murtad dari agama musyriknya, ya. Saya mau nemui Muhammad. Qala uridu Muhammad hadha sabi alladhi farraqa amra Quraisy wasaffaha ahlamaha wa abadinaha wa sabba alihataha fa'aqtulahu. Saya mau nemui Muhammad, dia yang telah memecah belah urusan kaum Quraisy. Dia yang telah membodoh-bodohkan mimpi-mimpinya orang-orang kafir Quraisy. Dia yang telah mencaci agamanya orang-orang kafir Quraisy. Wasabba alihatana, kemudian mengecek, mencemooh, mencaci ilah Tuhan-Tuhan orang-orang kafir Quraisy. Fa'abtulahu, saya ingin membunuh dia. Ya, saya ingin bunuh dia. Faqala lahu Nu'aim, maka Nu'aim mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Wallahi laqad gharratka nafsuka ya Umar. Atara bani Abdi Manaf wa bani Zuhra tarikika tamshi alal ard wa qad qatalta Muhammad." Kamu telah tertipu oleh hawa nafsumu sendiri wahai Muhammad. Apakah kamu tidak paham? Apakah kamu tidak tahu kalau nanti kamu bunuh Muhammad, orang-orang Bani Adi dan kemudian Bani Zahra tidak akan membiarkanmu hidup. Tidak akan membiarkanmu berjalan di atas muka bumi ini kalau kamu bunuh Muhammad. Kamu pikir itu? Ya? Kamu gak akan dibiarkan begitu saja bebas setelah membunuh Muhammad, kata Nu'aim. Afala tarji ila ahli bait fatuqimu amrahum. Tidakkah lebih baik kamu pulang saja ke rumahmu, selesaikan urusan keluargamu? Ya? Umar bilang apa? Urusan keluargaku yang mana?
Urusan keluargaku yang mana? Kata Umar, ya. Fa ayu ahli bait? Keluarga yang mana? Qala ukhtuka Fatimah wa zawjuha Sa'id bin Zaid qad wallahi aslama wa taba'a Muhammadan ala dinihi wa taraka dinaka alladhi anta alaihi farji ila ahli bait fa aqim amrahum. Saudara perempuanmu dan suaminya Sa'id bin Zaid, keduanya telah masuk Islam dan meninggalkan agamamu. Urusi keluargamu itu dulu, ya. Sahabat ini tidak ada maksud untuk mencelakakan adiknya Umar bin Khattab dan Sa'id bin Zaid, ya. Sa'id bin Zaid ini salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga 10 orang, ya. Al-Asyra al-Mubasysyaruna bil Jannah, salah satunya Sa'id bin Zaid. Kenapa kemudian sahabat Nu'aim tadi bilang adiknya kemudian masuk Islam? Dia berpikir Umar ini membawa senjata terhunus mau menemui Muhammad. Maka yang beliau pikirkan adalah keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara memalingkan Umar supaya enggak jadi membunuh Muhammad? Paham maksudnya? Terfikirlah oleh dia, adiknya diberitahu sudah masuk Islam, pasti nanti Umar akan balik. Enggak jadi bunuh Muhammad. Bukan untuk maksud mencelakakan adiknya Umar, ya, tidak, ya. Tapi terfikir di benaknya dia, kalau saya ngomong Muhammad, dibiarkan Muhammad ada di sana, khawatir keselamatan Nabi Muhammad. Karena Umar, orang semua sudah tahu Umar kalau bawa pedang ya urusannya mesti mati, kan begitu. Urusannya mesti perang sampai mati. Urusannya mesti berkelahi sampai mati. Ini bahaya. Maka beliau ingin memalingkan Umar ini supaya enggak jadi bunuh Nabi kita Muhammad, diceritakan tentang adiknya, ya. Begitu maksudnya, ya. Jadi supaya kita tidak salah paham, ini kok menjerumuskan adiknya, enggak, ya. Tidak ada jalan lain untuk kemudian menyelamatkan Nabi Muhammad kecuali menyerangkan hal tersebut. Maka kemudian dia pulang. Dia kemudian balik ke rumahnya adiknya tadi, ya. Ila ukhtihi wa zawjiha. Wa indahuma Khabbab bin al-Arats ma'ahu sahifatan fiha surat Taha tuqri'uha iyaha. Pulang ke tempat rumahnya adiknya tadi dan suaminya, dan di situ sudah ada Khabbab bin al-Arats. Saya sudah ceritakan Khabbab bin al-Arats, ya. Orang yang pertama kali masuk Islam, disiksa oleh tuannya, ya. Dibakar batu, ya kan, dibuatkan panggangan begitu, ya. Panggangan kemudian punggungnya ditaruh di atas, dinyalakan api, ya. Yang tidaklah api itu mati kecuali kena tetesan darah atau tetesan daging yang meleleh dari yang dibakar itu, ya. Sampai zamannya Umar bin Khattab jadi khalifah, bekasnya nggak hilang di sini, ya, panjang melubang. Ini Khabbab bin Arats. Dia sering riwa-riwi, bahasanya mondar-mandir ke rumahnya Fatimah untuk mengajarkan Al-Quran kepada Sa'id bin Zaid dan Fatimah, karena beliau orang yang pertama masuk Islam, ya. Jadi dia orang yang banyak menerima ayat-ayat Al-Quran dari Sa'id bin Zaid. Datanglah Umar bin Khattab, ya. Pada saat itu, begitu Umar bin Khattab datang, ya, maka kemudian Khabbab bin al-Arats, ya, ketika itu ngaji, ya, ketika itu sedang mengajarkan Al-Quran, kita sudah tahu bahwasanya yang dibaca itu surat Thaha, ya. Kemudian begitu selesai baca, begitu datang Umar langsung mengetok pintu, Khabbab bin al-Arats langsung sembunyi, ya. Khabbab bin al-Arats langsung sembunyi. Kemudian Umar bin Khattab masuk ke dalam kamar. Begitu Umar masuk, sahifah atau lembaran tadi itu yang isinya surat Thaha tadi itu tercecer, kemudian diambil oleh saudaranya ukhtu, yakni Fatimah, ditaruh di bawah pahanya, ya, ditaruh di bawah paha Fatimah, dan itu terlihat oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mengatakan begini, ma hadhihi hainamah allati sami'tuha indakum. Mahadi haitama, yakni apa yang kamu baca tadi? Haitama itu sesuatu yang bacaan atau suatu perkataan yang belum dikenal sebelumnya. Dia nggak kenal itu bacaan itu. Umar itu dekat, begitu mendekat itu dengar bacaan Al-Quran dari dalam, ya. Cuma nggak langsung masuk, ya. Begitu selesai Umar masuk, ya. Dan dia mendengar bacaan itu asing, bahasanya kok lain dari bahasa yang selama ini mereka dengar, ya, yang mereka selama ini dengar, ya. Apa yang telah kamu baca itu? Ya. Qala la,
ma ada hadisan tahaddasnahu bainana. Enggak ada yang kami baca, ya. Maka Umar bilang, terang apa? Berikanlah kepadaku apa yang kamu sembunyikan tadi itu, ya. Fatimah menolak. Maka kemudian fadaraba Umar Sa'id bin Zaid, ya. Maka kemudian faqala lahu Sa'id bin Zaid, ya, Umar mengatakan kepada suaminya Sa'id bin Zaid, ara'aita in kana haqqu fi ghairi dinik, ya. Ya Umar, apakah kamu tidak mengetahui adanya sesuatu agama yang benar selain agamamu? Fadaraba Umar. Maka Umar kemudian memukul Sa'id bin Zaid sampai terjatuh, ya. Begitu Sa'id bin Zaid terjatuh, Fatimah kemudian mencoba melindungi suaminya Sa'id bin Zaid. Maka kemudian Umar memukul Fatimah hatta fasajjaha hatta salamin haddam. Terjatuh sampai kemudian mengalir darah, ya. Sampai kemudian mengalir darah. Falamma fa'ala Umar bihim dzalika qala lahu kemudian Umar setelah melakukan seperti itu, Umar menyesal melihat adiknya terjatuh. Kemudian Umar mengatakan kepada adiknya, ya, faqala li ukhti a'tini hadhihi as-sahifah allati sami'tukum taqra'unaha anifan. Tolong berikan, ya, lembaran yang tadi kamu sembunyikan yang barusan saya dengar, ya. Ungdur ma hadzal ladzi ja'a bihi Muhammad. Saya mau saya mau melihat apa yang dibawa oleh Muhammad. Saya mau melihat apa yang dibawa oleh Muhammad. Tolong berikan kepada saya. Ya. Umar ini penulis. Jadi Umar ini suka baca, suka nulis, ya. Jadi orangnya cerdas. Orang Bani Adi ini suka nulis. Suka tulis itu maksudnya suka bikin surat ke luar negeri, keluar. Nanti kalau Mekah perlu apa, suku Bani Adi ini yang bagian nulis, kirim surat, ya. Jadi termasuk Umar ini orang yang pintar, ya. Kemudian faqalat lahu ukhtuhu Fatimah, inna nakhshaka 'alaiha, ya. Kami enggak akan kasih kepadamu. Saya khawatir terhadap kepadamu, ya. Kemudian kata Umar, la takhafi wa halafa laha bi alihatihi la yaruddannaha ilaiha idza qara'aha. Demi Allah, ya, demi Tuhannya Umar, saya akan mengembalikan kepadamu setelah saya baca, ya. Saya akan mengembalikan kepadamu setelah saya baca, ya. Maka kemudian adiknya bilang, kamu harus mandi dulu, ya, sebagaimana sudah kita ketahui. Wa innahu la yamassuha illal mutahharun, karena enggak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Maka Umar kemudian mandi. Setelah Umar kemudian mandi, kemudian masuk, barulah kemudian Umar melihat sahifah tadi dan membaca surat Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa hatta intaha ila qaulihi ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, ya. Dibaca surat Thaha, ya, yang Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an ini litashqa, agar kamu menjadi bersedih dengan Al-Qur'an tersebut. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali kami menjadikan Al-Qur'an ini peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, diturunkan dari zat yang menciptakan langit dan menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah bersemayam di atas sampai firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, ya, sampai pada ayat sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada ilah kecuali aku, fa'budni, maka beribadahlah kepadaku, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ayat 1 sampai dengan 14, ya. Ayat 1 sampai dengan 14. Maka setelah mendengar ayat ini, farraqa qalbuhu, hatinya menjadi pecah aja, hatinya menjadi hancur hatinya ini mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ini, hatinya menjadi luluh, hancur hatinya, luluh, ya.
Kemudian ma'ahsana hadzal kalam wa akramahu. Sungguh perkataan yang indah dan mulia perkataan ini ya. Ma yang bagi liman yaqulu hadzal kalam ay ya'budu ma'ahu ghairuh. Tidak layak orang yang membawa Al-Qur'an ini kemudian beribadah kepada selain diibadahi bersamanya ya. Dullani ala Muhammadin ya. Tunjukkan kepadaku Muhammad ya. Tunjukkan kepadaku Muhammad. Falamma sami'a dzalika Khabbab kharaja ilaihi faqala. Maka Khabbab yang tadi sembunyi ya, Khabbab bin Arats yang tadi sembunyi mendengar Umar bin Khattab mengatakan yang demikian, maka dia keluar ya. Maka dia keluar faqala lahu. Maka Khabbab bin Arats tadi mengatakan kepada Umar, "Absyir ya Umar." Ya. Bergembiralah wahai Umar ya. Absyir ya Umar, bergembiralah wahai Umar. Fa inni wallahi la arju ay yakuna Allahu qad khassaka bi da'wati nabiyhi. Fa inni sami'tuhu wa huwa yaqul Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab atau bi Amr bin Hisam ya. Bergembiralah wahai Umar, dan sungguh saya berharap kamulah yang menjadi doa ya, kamulah yang yang menjadi doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah muliakanlah Islam dengan Umar atau dengan Umar bin Hisam bin Abi Jahal. Kaget Umar ya. Betul Nabi SAW doa seperti itu. Betul wahai Umar, saya mendengar Nabi SAW berdoa seperti itu ya. Maka kemudian Umar pergi. Umar kemudian pergi menuju ke tempat tadi yang para sahabat lagi ngumpul ya. Kemudian fadarabal bab ya. Ketuk pintu, pukul pintunya. Dipukul pintunya sama Umar bin Khattab ya. Faqama rajul min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanadara min khalalil bab fara'ahu mutawashshihan sayfa. Kemudian berdirilah salah seorang sahabat mengintip dari sisi-sisi pintu ya. Dari sisi-sisi pintu diintip. Siapa ini yang datang ini? Ketok-ketok pintu ini ya. Dilihat ini. Wah, Umar bin Khattab dengan pedang yang terhunus ya. Umar bin Khattab dengan pedang yang terhunus. Faraja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fazi'un. Kemudian orang ini balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gemetar dengan perasaan takut. Faqala ya Rasulullah, hada Umar bin Khattab mutawassihan sayfa ya Rasulullah. Ini Umar datang dengan membawa pedang yang terhunus. Wa wajilal qaum. Kemudian orang juga sudah pada ribut, pada takut juga. Ini Umar datang dengan pedang yang terhunus. Faqala lahum Hamzah ya. Maka Hamzah bilang apa? Malakum. Apa yang terjadi? Kata Hamzah. Qalu Umar bin Khattab datang. Ya, apa kata Hamzah? Iftahu lahul bab. Bukain pintu. Sama Hamzah suruh bukain pintu ya. Hamzah sama Umar ya 11-12 lah meh podo mirip ya tingginya. Kalau mau tarung selesai urusannya kan. Bukain pintu ya. Fa in kana jaa yuridu khairan badalnahu lahu wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfi ya. Bukain pintu. Kalau dia ingin kebaikan, kita akan kasih kebaikan. Kalau dia ingin keburukan, kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri ya. Kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Udah, enggak usah pakai pedang kita. Pakai pedangnya dia sendiri, nanti kita bunuh dia. Ya. Macan aja kalah sama Hamzah ya kan, apalagi manusia ya kan. Faqala Rasulullah SAW, i'dan lahu. Nabi SAW bilang apa? Biarin dia. Ya, biarin dia. Wa nahada ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta laqiyahu. Nabi SAW kemudian menemui Umar bin Khattab sampai berjumpa di depannya Umar bin Khattab. Ya. Fa akhadha bimajami'i thawbihi summa jadabahu jadbatan shadidatan fama tamalaka Umar an waqa'a ala rukbatahi alal ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sampai di depan Umar, ininya ditarik sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada talinya ya, bajunya ada talinya, ada kerahnya ditarik sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tarikan yang keras sampai Umar kemudian terduduk. Bayangin itu. Kebayang enggak?
Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beraninya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kuatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar sedang bawa pedang, nggak ada urusan, langsung di apa namanya, kerahnya diambil, didudukkan, ya. Subhanallah ya. Nabi ini bukan nabi yang lemah, lembut, apa lembek gitu, enggak. Nabi ini Masya Allah ya. Kalau dibilang kekuatan itu ya 100 kali lah ya. Kekuatan diberikan kelebihan 100 kali kekuatan laki-laki biasa. Nabi Sulaiman itu 100 kali. Ya, makanya istrinya banyak. Paham maksudnya? 100 kali. Nabi 100 kali lipat tapi istrinya cuma 10. Itu buktinya apa? Nabi itu bisa menahan hawa nafsunya. Jadi salah betul kalau orang mengatakan Nabi itu suka main perempuan, apa namanya, seksnya berlebihan. Enggak, justru Nabi itu paling bisa menahan hawa nafsunya. Karena apa? Mestinya 100. Mestinya jatahnya itu 100 jatahnya. Karena apa? 1:100 kekuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Atau kalau beli obat 10 kali apa namanya? 10 kali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pakai gituan, sudah 10 kali lipat. Maka adil kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian semalam itu semua istrinya digilir, nggak ada masalah. Karena emang beliau orang yang beda dengan laki-laki biasa. Kemudian fisiknya juga bukan fisik yang lemah, terus tegap. Nabi Sallam itu. Anda bisa bayangkan Umar bin Khattab, ya kan, tingginya hampir 2 meteran gitu tingginya Umar bin Khattab. Kalau naik kuda kakinya sampai lengser ke tanah. Kalau naik kuda, bayangin, lengser ke tanah kalau naik kuda. Kakinya itu loh ya, jadi nggak gantung kakinya, itu geser ke tanah. Itu ditarik sama Nabi SAW, kemudian didudukkan sama Nabi SAW. Atau melihat betapa kuat dan beraninya Nabi SAW. Maka kemudian begitu Umar bin Khattab terduduk, maja'a bika ya Ibnu Khattab, apa yang membawamu kemari wahai Ibnu Khattab? Wallahi ma ara an tantahiya hatta yunzirallahu bika qari'atan. Demi Allah kata Nabi sallam, kalau kamu enggak berhenti, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan adab kepadamu. Faqala Umar, ya Rasulullah, ji'tu li'u'mina billahi wa bi rasulihi wa bima ja'a min 'indillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbiratan arafa minha ahlul bait min ashabi Rasulillah anna Umar qad aslama, wa kabbara sahabat radhiyallahu anhum takbiratan sami'ah ahlul Makkah. Begitu Umar masuk Islam, Nabi sallam takbir, Allahu Akbar. Semua orang yang hadir dengar. Begitu kemudian tahu Umar masuk Islam, semua para sahabat takbir sampai didengar oleh penduduk Mekah. Maksudnya, Allahu Akbar. Ini gang sebelah langsung dengaran. Ada apa itu kok rame-rame Allahu Akbar? Ya. Selesai Umar masuk Islam. Ya, selesai. Artinya begini. Ini ada riwayat begini, nanti ada riwayat yang lain juga menjelaskan yang beda juga. Cuman intinya satu. Redaksinya lain, cuman intinya satu, yaitu masuk Islamnya Umar karena Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Itu satu. Yang apa namanya? Yang sepakat para ulama. Inti masuk Islamnya Umar itu karena mendengarkan Al-Quran. Meskipun redaksinya nanti atau temui lain ya, menemui nanti temui. Di sini juga ada 3 redaksi ya. Cuma saya bacakan yang satu tok. Cuman intinya sama. Umar masuk Islam karena Al-Quranul Karim ya, itu saja. Nanti antum kalau temui baca sejarah nggak usah bingung ya. Asalkan satu intinya Umar masuk Islam karena membaca Al-Quran ya. Itu yang sahih, yang sepakati. Baik. Kemudian selanjutnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab setelah Umar masuk Islam ya? Maka kemudian beliau tanya kepada ini diceritakan oleh Ibnu Umar, ya. Diceritakan oleh Ibnu Umar, ini anaknya ya, lamma aslama abi, ketika bapakku masuk Islam, maka kemudian dia tanya sama orang-orang, dia tanya gitu ya. Faqala ayyu Quraisyin anqalu lil hadis. Dia tanya, kira-kira siapa orang Quraisy ini yang paling cepat ngomongin kalau ada orang masuk Islam? Siapa yang paling cepat? Atau siapa yang paling
sering ngomongin kalau ada orang masuk Islam. Maksudnya paham? Maksudnya kalau apa namanya? Ini orang yang ya bahasanya begitu. Ini orang yang paling kalau ada begini nih dia langsung lapor. Paham maksudnya? Kalau ada pengajian lapor, kalau ada pengajian lapor begitu ya. Ini orang yang sering lapor, ini orang yang sering lapor ini. Nanti kalau ada orang masuk Islam dia yang lapor ke Abu Jahal. Ada orang masuk Islam dia lapor Abu Jahal. Nanti kalau lihat ada indikasi orang begini dia lapor begitu maksudnya. Ya. Ada orang Islam begini juga ada ya. Ya. Dikit-dikit laporin, dikit-dikit laporin ya. Naudzubillah. Ya. Ini orang. Maka dibilang sama dia ada namanya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Ada namanya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Ya. Nah, ini orang ini suka begitu tadi itu ya. Maka didatangi sama Umar bin Khattab, diketuk pintunya, ya. Diketuk pintunya, kemudian dia bilang, "Saya sudah masuk Islam." Ya, wa dakhaltu fi dini Muhammad. Saya sudah masuk Islam, ya. Qala wallahi ma raja'ahu hatta qama yajurru rida'ahu wa atba'ahu Umar wattaba'tu abi. Setelah diketok pintunya, "Hai Jamil, saya sudah masuk Islam. Saya sudah masuk agamanya Muhammad." Orang ini enggak jawab. Kemudian dia pergi. Ya, pergi sambil bawa ridah apa namanya? Selendangnya itu sampai terseret, ya. Terseret dia pergi. Umar di belakangnya. Ibnu Umar di belakangnya. Paham maksudnya? Ya, Umar di belakangnya, Ibnu Umar di belakangnya, ya. Di belakangnya. Wa tabatu abi, saya ikuti bapak saya, ya. Ikuti bapak saya. Jadi Ibnu Umar ini sudah pernah saya ceritakan, Ibnu Umar ini sahabat yang disebut dengan asarun Nabi, ya. Jejaknya Nabi. Ya. Jejaknya Nabi. Jadi kalau dia berjalan sama Nabi ke masjid lewat sini, dia ikut lewat sini. Nanti Nabi pulang lewat sini. Nabi taruh sendal di sini. Nabi duduk di sini, duduk di sini. Ditanya, kalau Nabi masuk ke masjid gimana? Sunnahnya lewat sini, gitu. Paham ini? Padahal itu bukan sunnahnya. Padahal itu sekedar kebiasaan Nabi lewat sini. Tapi kalau Umar dianggapnya sunnah semua itu. Ibnu Umar dianggap sunnah semua. Kalau ke masjid itu sunnahnya lewat sini. Pulangnya lewat sini, begitu. Padahal enggak, itu sudah biasa sebetulnya ya. Saking mengikutinya jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabatu abi. Idza qama ala babil masjid saraha bi a'la sautihi. Begitu orang ini sudah sampai di depan masjid, ya, Masjidil Haram, depan Ka'bah, banyak orang lagi ngumpul, ya. Dia teriak dengan suara yang keras, ya, "Ya ma'syara Quraisy." Ya. Wahum fi andiyatihim hawlal Ka'bah. Mereka sedang kumpul. Ala inna Umar bin Khattab qad saba'a. Dia bilang apa? Umar bin Khattab telah murtad. Murtad itu maksudnya apa? Keluar dari agama musyriknya, ya. Agama musyriknya. Inna Umar bin Khattab qad saba'a. Umar kan di belakang tadi kan? Umar kan di belakang ya. Ikut di belakang kan Umar. Faqala Umar min khalfi. Umar dari belakang bilang apa? Kadzaba. Walakinni qad aslamtu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bohong. Saya tidak murtad, justru saya masuk Islam. Saya beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh. Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Kemudian apa yang terjadi? Fasaru ilaihi. Maka orang kemudian ngeroyok Umar bin Khattab. Ini orang lagi ngumpul, ya. Kemudian dia ngeroyok Umar bin Khattab, yuqatiluhum wa yuqatilunahu hatta qamat syamsu ala ru'usihim wa nala minhu al-i'ya faqa'ada. Jadi orang ngantemi Umar bin Khattab ngantemi mereka. Teman-teman, ya kan? Hatta qamat syamsu, sampai kemudian matahari ini tegak di atas kepala. Ini pagi loh ya. Ini berangkatnya pagi. Jadi pagi-pagi, ya, Umar bin Khattab keluar dari rumahnya, ngetuk pintunya siapa? Jamil bin Ma'mar tadi. Begitu diketuk pintunya, dia keluar pergi ke masjid. Dia teriak, Umar murtad. Umar bilang apa? Enggak, saya masuk Islam, ya. Begitu setelah ngomong begitu, orang kemudian ngerubuti Umar bin Khattab, ngeroyok Umar bin Khattab, nyerang Umar bin Khattab, pukuli Umar bin Khattab. Umar bin Khattab balas. Terus sampai siang, sampai Umar kecapean duduk. ya, sampai kecapean duduk. Fama manala minhu al-i'ya faqa'ada. Sampai kecapean kemudian duduk.
lemes ya kan. Orang-orang masih pada ngumpulin dia. Nah, itu bisa bayangkan nih kekuatan Umar bin Khattab. Dikeroyok sekian orang ya. Itu lebih dari 10 itu jelas ya kan. Orang lagi ngumpul ya kan. Lagi ngumpul, lagi ngobrol, jelas lebih 10 orang itu. Ngeroyok Umar bin Khattab dari pagi sampai siang. Paham maksudnya? Tukaran dari pagi sampai siang. Dikeroyok hampir 10 orang. Nggak mundur Umar, sama sekali nggak mundur. Sampai kecapean pun nggak mundur dia. Tapi Umar pintar, ya. Umar pintar. Caranya begini dia, ya. Dia apa namanya? Dia petting satu orang, ya. Kalau kamu maju tak habisin orang ini, ya. Ayo maju. Orang tak pukuli sampai habis. Begitu orang ini dipukuli, orang nyerang ya kan? Nyerang ya kan? Kewalahan, ambil lagi satu, pukulin lagi, mundur lagi. Nanti nyerang lagi, ambil lagi satu, pukulin lagi. Ya. Jadi lama juga mikir mereka, nanti kalau saya kepegang duluan remuk saya ya kan? Kalau saya kepegang duluan remuk saya ya, nggak ada yang berani maju ya kan. Subhanallah, kuatnya Umar bin Khattab ya. Hatta qama samsu ala ru'usi, sampai kemudian tegak. Kemudian datang orang tua ya, datang orang tua menemui, yakni nama Syekhun min Quraisyin alaihi hulla hatta waqafa alaihim faqala masya'lum. Jadi ada orang tua kemudian dia pakai baju dari Yaman ya, pakai baju dari Yaman. Apa yang kalian lakukan pada Umar ini? Umar ini dari Bani Adi. Kalau sampai ada terjadi apa-apa dengan Umar, mesti kalian nanti akan diperangi oleh Umar, oleh kaumnya Umar. Lepasin dia. Maka lepas ya, dilepasin oleh Umar. Besoknya baru kemudian Umar bilang sama, "Ya Rasulullah, kita kan dalam kebenaran." Wah, betul Umar. Kenapa kita nggak keluar saja? Ya, nanti saya yang lindungi. Nah, baru setelah itu kemudian keluar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelah kiri Hamzah, sebelah kanan Umar bin Khattab, keliling Mekah. Ini diambil oleh para ulama dalil bolehnya demonstrasi, menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Jadi demonstrasi itu menunjukkan kekuatan kaum muslimin, menunjukkan kebersamaan kaum muslimin, menunjukkan kepedulian kaum muslimin. Boleh. Kaum muslimin Palestina dijajah, kaum muslimin Palestina dibantai. Kita tunjukkan solidaritas kita. Paham maksudnya? Kita tunjukkan kepedulian kita sebagai umat Islam. Boleh. Dengan cara bagaimana? Ya tunjukkan kalau kita peduli. Terus bagaimana menunjukkan kepedulian kalau kita nggak boleh begitu? Ya kan? Nggak boleh demo. Itu merusak. Siapa yang merusak? Kalau nggak begitu, umat Islam mau gimana coba? Orang Palestina begituin, orang nggak akan peduli, orang nggak akan tahu ada apa dengan Palestina, ya kan? Kalau kita nggak begitu, orang nggak tahu ada apa dengan Palestina. Kalau nggak begitu, orang nggak akan peduli dengan Palestina. Ya. Maka boleh hukumnya, ya. Boleh, jangan terpengaruh dengan pendapat yang mengatakan, oh itu nggak boleh, itu merusak. Itu nggak merusak, ya. Nggak ada yang kita rusak, ya kan? Kita tunjukkan kekuatan kita, kita tunjukkan solidaritas kita pada kaum muslimin. Boleh ya. Ini begitu ya. Hamzah keluar, Umar bin Khattab keluar. Nah, sekarang keluar keliling Mekah mengajak orang masuk Islam. Siapa yang mau berani menghalangi? Ada Umar, ada Hamzah ya. Ada Umar, ada Hamzah. Setelah itu kemudian dakwah kemudian menyebar. Sebagian para sahabat yang disiksa berani melawan. Paham maksudnya? Yang sebelumnya nggak berani melawan, ini disiksa berani melawan. Yang sebelumnya mereka dicemooh, diam saja, ini berani melawan lagi. Terus begitu, terus menyebar. Inilah hikmah di antara masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab pun tidak luput dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Umar bin Khattab dari usaha pembunuhan orang-orang kafir Quraisy terhadap Umar bin Khattab ya. Baik. Tentu ada beberapa hikmah ya yang harus kita ambil. Yang pertama tentu kita tidak tahu di balik sesuatu yang buruk akan ada kebaikan ya. Maka kita jangan memandang sesuatu yang buruk itu selamanya buruk. Bisa jadi di balik keburukan itu ada sesuatu yang baik ya kan. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu lihat baik buruk. Bisa jadi sesuatu yang kamu lihat buruk baik. Ya. Terlihat buruk.
orang ngaji diintimidasi, orang ngaji terlihat buruk, ya, lihat buruk, ya. Tapi itu mengandung kebaikan, ya, menambah pemahaman kita dinul Islam, ya, menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak baik di rumah, ya kan, minum kopi, ya kan, minum teh, makan roti, lihat TV, santai, tenang, AC, ya kan, kelihatan baik, tapi bisa jadi buruk. Ya, bisa jadi buruk apa? Datangkan adab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, kan begitu. Jadi sesuatu yang kelihatannya buruk belum tentu itu buruk. Sesuatu yang kelihatannya baik belum tentu juga baik. Umar, Hamzah begitu juga demikian, ya. Kelihatannya buruk Umar itu, ya kan? Tapi ternyata apa? Ada kebaikan, ya, pada diri Umar bin Khattab. Ya. Ada kebaikan. Kebaikannya apa Umar bin Khattab itu? Hatinya lembut. Terbukti apa? Sebelum masuk Islamnya gara-gara dengerin baca Al-Quran. Maka kalau antum baca kisah Umar setelah masuk Islam, Umar itu yang paling sering pingsan gara-gara dengerin ayat, ya. Kalau ada imam baca Al-Quran itu pas mendengarkan ayat mendengar tentang adab neraka dan sebagainya, Umar langsung pingsan. Bukan sekedar nangis, ya, tapi langsung pingsan, gemetar, gak kuat mendengarkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelembutannya Umar bin Khattab dibalik kerasnya Umar bin Khattab, ya. Jadi ini, ya, jadi kita jangan memandang sesuatu yang baik itu selalu senantiasa baik, ya. Tidak bisa jadi sesuatu yang nampak baik di hadapan kita mengandung sesuatu yang buruk nanti di akhirat nanti. Jadi ukuran baik buruknya tentu ukuran baiknya sesuai dengan syarat Islam atau tidak. Ukuran baik buruknya adalah bermanfaat bagi kita di akhirat nanti atau tidak, ya kan? Kalau bermanfaat bagi kita di akhirat nanti itu baik, meskipun di dunia nampak buruk, ya. Meskipun di dunia orang menilainya buruk. Tapi kalau itu kemudian sesuatu yang dianggap baik oleh Al-Qur'anul Karim, dianggap baik oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap baik oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik. Meskipun dianggap buruk oleh kebanyakan orang. Begitu juga sebaliknya, ya. Dianggap baik oleh orang tapi dikatakan buruk oleh Al-Qur'an dan sunnah, buruk. Ya, buruk, ya kan? Ada orang enggak pakai jilbab, ya kan? Tapi kemudian sering ngasih orang, atau mungkin jalannya apa istilahnya, kalau jalan kemudian sopan gitu, maksudnya apa namanya kalau jalan begitu. Ada orang jilbaban kemudian nggak salam atau nggak apa, orang bilang oh itu yang wanita itu baik, ya kan, wanita itu masya Allah, padahal dia nggak pakai jilbab. Itu dosanya juga besar. Salah menilai baik atau tidaknya. Baik atau tidak itu apa yang dikatakan baik oleh Al-Quran maupun hadis itu baik. Apa yang dikatakan buruk oleh Al-Quran dan hadis itu buruk, ya. Meskipun orang mengatakan sebaliknya, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita belajar hikmahnya adalah ketika kebanyakan para sahabat begitu mereka masuk Islam itu memang dengan kesadaran penuh mereka masuk Islam, ya. Semakin kemudian mengerti dinul Islam, semakin kuat keislamannya, ya. Jadi begitu para sahabat itu semakin masuk Islam, semakin mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin banyak membaca, menerima ayat-ayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin cinta kepada Islam. Jadi orang kenapa tidak peduli terhadap Islam? Karena emang nggak belajar Islam. Paham? Orang banyak nggak peduli terhadap Islam karena emang dia nggak belajar Islam. Kalau dia semakin belajar Islam, insya Allah dia akan semakin kuat terhadap agama Islamnya. Semakin dia belajar Islam, semakin cinta terhadap dinul Islam. Semakin belajar Islam, semakin peduli terhadap dinul Islam. Begitu, ya. Maka kalau bagaimana cara menumbuhkan kita supaya cinta kepada syarat Allah Subhanahu Wa Taala, kepada cinta syarat-syarat Islam? Pelajari terus Islam, pelajari terus syarat Islam. Semakin tahu banyak hal tentang Islam, insya Allah akan semakin menambah kecintaan kita kepada Islam. Ya kan? Maka semakin orang mengenal Islam, semakin orang akan mencintai Islam, ya. Maka mungkin orang tidak peduli karena memang mereka tidak kenal Islam, ya. Cobalah kita kenalkan Islam, cobalah mereka diajak untuk mengenal dinul Islam, ya. Insya Allah mereka akan lebih banyak mengenal atau lebih banyak mencintai dinul Islam, ya. Kemudian di antara yang lain adalah takbir ketika melihat sesuatu yang mengagumkan, menakjubkan, ya. Takbir ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, ya. Seperti
apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi, ya kan? Begitu melihat Umar bin Khattab masuk Islam semuanya takbir. Ya, nggak tepuk tangan, ya kan? Nggak tepuk tangan, ya. Enggak. Jadi melihat sesuatu yang menakjubkan itu takbir, ya. Itu disunahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bolehnya mendoakan, ya, orang kafir, bolehnya mendoakan orang-orang yang memusuhi Islam agar mendapatkan hidayah, ya, agar mendapatkan hidayah, petunjuk untuk kemudian berbalik mendukung Islam. Boleh. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Jahal yang jelas-jelas kafir, ya. Kemudian Umar bin Khattab yang juga jelas-jelas kafir supaya masuk Islam dan membela Islam. Boleh kita mendoakan orang yang kemudian selama ini menentang Islam, selama ini kemudian tidak suka kepada Islam, supaya dia dapat petunjuk, karena kita melihat kalau dia umpama masuk Islam akan banyak manfaatnya kepada dinul Islam ini. Tentunya itu orang kafir. Pada saudara kita sesama muslim tentulah lebih daripada itu, ya kan? Jadi kepada saudara kita sesama muslim yang mungkin belum mendapatkan hidayah seperti yang mungkin kita dapatkan hari ini, doakanlah mereka supaya mereka mendapatkan hidayah. Jangan kita sombong dengan keadaan kita pada hari ini, ya. Menganggap mereka ini orang kecil, menganggap mereka ini hina, menganggap ini orang tidak berarti, tidak ada nilainya. Enggak, jangan begitu, ya. Mereka hanya belum dapat hidayah. Doakan mereka supaya dapat hidayah sebagaimana kita sudah dapatkan hidayah. Kita sendiri pun, ya, kita baru dapat hidayah yang namanya Islam. Kemudian dapat hidayah, belum tentu dapat hidayah yang selebihnya, yaitu bisa mengamalkan Islam secara benar, bisa mengamalkan Islam secara keseluruhan. Kan itu butuh hidayah juga. Banyak di antara kita yang kemudian hanya mendapatkan hidayah Islam, tapi belum tentu mendapatkan hidayah mengamalkan Islam itu sendiri. Ya. Belum lagi kita mendapatkan hidayah istiqomah di atas melaksanakan syariat Islam itu sendiri. Itu kita butuh hidayah lagi. Butuh lagi hidayah sampai nanti Allah Subhanahu wa taala matikan kita kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu masih panjang, masih butuh hidayah terus. Sampai sekarang pun kita masih butuh hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, maksudnya berilah kita petunjuk jalan yang lurus ini, kemudian kita mengamalkan petunjuk ini, kemudian kita istiqomah di atas petunjuk ini, kemudian kita mati di atas petunjuk ini. Itu hidayah yang lengkap, ya. Itu hidayah yang sempurna yang kita harapkan, ya. Hidayah seperti ini itu banyak orang dapatkan hidayah. Islam sekian banyak orang masuk Islam. Tapi dari sekian banyak orang yang masuk Islam, berapa sekian yang paham? Dari sekian yang paham, berapa yang sekian yang mengamalkan? Dari sekian yang mengamalkan, berapa yang mendakwahkan? Dari sekian yang mendakwahkan, berapa yang memperjuangkan? Dari sekian banyak yang memperjuangkan, siapa yang mati di atas memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala? Itu butuh doa terus-menerus, ya. Butuh permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus. Maka jangan meremehkan orang lain. Kalau kita meremehkan orang lain, kita sendiri enggak ada jaminan, ya. Kita sendiri enggak ada jaminan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dira' fayasbiqu bi amalin ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dira' fayamalu bi amalin ahli jannah fayadkhuluha. Ya. Ada banyak di antara kalian sepanjang hidupnya melakukan amalan ahli neraka. Ya, fayasbiqu alaihi kita fayamalu bi amalin ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian kita mendahului dia kemudian melakukan amalan ahli neraka di ujung hidupnya, maka dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sekian banyak orang melakukan amalan ahli neraka sepanjang hidupnya, di ujung hidupnya, ya, kita pendahulunya, kemudian dia mengamalkan amalan ahlu surga, dia masuk surga. Paham ya? Gak ada jaminan di antara kita yang selama ini kita ngaji, nanti di akhir kehidupan kita mati dalam keadaan Islam. Gak ada jaminan. Semua gak ada yang jaminan, gak ada yang menjamin di antara kita ini. Begitu juga sebaliknya, mereka yang kemudian hari ini belum ngaji, tidak ada jaminan di akhir kehidupan mereka juga mereka tidak ngaji selama hidupnya. Tidak ada jaminan. Bisa jadi di ujung akhir kehidupan kita melakukan amalan ahli neraka, wa na'udzubillah wal iyadu billah. Kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan seperti itu. Begitu juga mereka bisa jadi di akhir ujung kehidupan mereka melakukan amalan ahlul surga. Kemudian mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya.
Maka jangan mengklaim diri kita masuk surga, mereka masuk neraka, ya. Mengklaim diri kita ini nanti akan masuk surga, mereka masuk neraka, jangan, ya. Kita hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan hari ini sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan istiqomah di atas jalan Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita, anggota keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segera diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan Islam, memperjuangkan Islam dan mati di atas memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.